Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa kalian digabung jadi satu kelas? Iya, karena guru kelas 3 Ibu Yurnawita sedang ada pekerjaan mendadak. Jadi hari ini Ibu menggantikan Ibu Yurnawita untuk mengajar kelas 3 sekaligus mengajar kelas 2. Nah, baiklah anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas 3 tolong siapkan doanya terlebih dahulu. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini anak-anak kelas 2 siapa yang tidak masuk? Masuk semuanya, alhamdulillah luar biasa. Sekarang anak-anak kelas 3 siapa yang tidak masuk? Masuk semuanya. Alhamdulillah ya, luar biasa. Hari ini anak-anak kelas 2 dan kelas 3 rajin semuanya, tidak ada satupun yang malas belajarnya. Hari ini semuanya sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah kenyang ya. Semoga belajarnya tambah semangat. Nah anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Coba anak-anak kelas 2 keluarkan buku pelajaran IPA ilmu pengetahuan alam. Anak-anak kelas 3 keluarkan buku IPS ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana, sudah dibuka belum bukunya? Sudah. Nah untuk anak-anak kelas 2, kalian buka bukunya halaman 12. Hari ini anak-anak kelas 2 akan belajar materi IPA ilmu pengetahuan alam, tumbuhan dan hewan yang menguntungkan dan yang merugikan manusia. Dan untuk anak-anak kelas 3, hari ini kalian akan belajar materi pengertian dena dan kegunaannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi kepada anak-anak kelas 2 terlebih dahulu. Ibu harap anak-anak kelas 3 jangan ribut ya. Iya, pintar ya. Silakan untuk anak-anak kelas 3, kalian baca bukunya selagi Ibu menjelaskan materi pembelajaran untuk anak-anak kelas 2. Coba anak-anak kelas 2, ini gambar apa? Ya, sapi. Kemudian yang kedua gambar apa anak-anak? Gambar nyamuk. Sekarang Ibu akan jelaskan. Sapi adalah termasuk salah satu hewan yang menguntungkan. Mengapa? Ayo, mengapa? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Sering melihat sapi? Sering. Ya, bagus sekali. Berarti kalian tahu kan sapi itu seperti apa? Tahu. Baiklah, Ibu akan jelaskan mengapa sapi termasuk salah satu hewan yang menguntungkan. Karena selain menghasilkan daging, sapi juga menghasilkan susu. Keuntungan sapi tidak hanya untuk dimakan ataupun meminum susunya, akan tetapi kita dapat memanfaatkan tenaganya yang besar. Ada yang tahu tidak? Misalnya untuk apa anak-anak? Tidak tahu, yaitu untuk menarik gerobak, membajak sawah, dan lain-lain. Selanjutnya, hewan apa ini anak-anak? Yang kedua, hewan apa? Iya, hewan nyamuk. Benar sekali, nyamuk adalah hewan yang merugikan manusia. Mengapa hewan nyamuk dikatakan merugikan manusia? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, suka menggigit, menyebabkan penyakit. Jawaban anak-anak benar sekali ya. Sekarang Ibu akan jelaskan mengapa nyamuk termasuk hewan yang merugikan. Karena nyamuk merupakan hewan yang berbahaya dan sangat merugikan manusia. Selain menghisap darah, nyamuk pun menyebabkan penyakit. Ada yang tahu tidak penyakit apa yang disebabkan oleh nyamuk? Tidak tahu, Bu. Oh, ya udah. Penyakit demam berdarah dan penyakit malaria. Ayo, siapa di sini yang belum pernah melihat nyamuk? Sering. Ya, karena nyamuk ada di mana-mana. Jadi, kita sebagai manusia harus berhati-hati dengan hewan ini karena sangat berbahaya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikutnya. Coba kalian lihat, ini gambar apa anak-anak? Iya, benar sekali, ini gambar tumbuhan. Nah, ini gambar tumbuhan apa?
Tumbuhan mangga, pintar sekali. Kalau yang nomor 2 gambar apa anak-anak? Tidak tahu. Ini namanya tumbuhan benalu. Pernah lihat tumbuhan benalu? Belum pernah. Jadi kalau lihat tumbuhan ini namanya tumbuhan benalu. Sekarang Ibu jelaskan ya. Tumbuhan mangga atau pohon mangga termasuk salah satu tumbuhan yang menguntungkan bagi manusia. Mengapa? Ada yang tahu tidak? Iya, bisa dimakan, bisa dijual, dan bervitamin. Mengapa tumbuhan mangga dikatakan tumbuhan yang sangat menguntungkan bagi manusia? Karena tumbuhan mangga menghasilkan buah dan juga bisa bermanfaat bagi tubuh. Kemudian buah mangga pun juga bisa dijual. Sedangkan tumbuhan benalu termasuk salah satu tumbuhan yang sangat merugikan manusia. Mengapa? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu, karena tumbuhan benalu yang hidup pada batang tumbuhan lain memperoleh makanan dari pohon yang didiaminya. Lama-kelamaan pohon tersebut akan mati sehingga menyebabkan kerugian pada manusia. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi IPA mengenai tumbuhan dan hewan yang menguntungkan dan yang merugikan manusia. Baiklah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan masing-masing kelompok mengamati gambar hewan dan tumbuhan yang ada pada buku IPA tersebut. Kemudian kalian tuliskan keuntungan dan kerugian hewan dan tumbuhan yang kalian amati tersebut. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi IPS untuk anak-anak kelas 3. Selagi Ibu menjelaskan materi kelas 3, Ibu harap anak-anak kelas 2 jangan ribut ya. Iya, pintar sekali ya. Nah, untuk anak-anak kelas 3 sudah kalian lihat dan sudah kalian baca belum materinya? Sudah, pintar ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dena. Pengertian dena menurut Kamus Besar Indonesia, dena adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Dena juga bisa menjadi sebuah gambar rancangan rumah, bangunan, dan sebagainya. Dena juga bisa menjadi sebuah pengertian, yaitu menurut pengertian lain, dena merupakan peta dalam ukuran kecil. Selanjutnya, kegunaan atau fungsi dena. Ada yang tahu tidak apa kegunaan atau fungsi dena? Tidak tahu. Ada yang tahu tidak? Iya. Yang pertama, untuk mengetahui posisi ruangan, sirkulasi ruangan, dan isi ruangan. Coba kalian perhatikan gambar apa ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar dena sederhana, yaitu gambar tempat duduk siswa. Bagaimana, sudah jelas belum mengenai pengertian dena ataupun kegunaan dena atau bahkan contoh dena? Sudah, alhamdulillah. Nah, selain contoh dena sederhana ini, kalian bisa lihat contoh-contoh dena yang lain pada buku IPS kalian tersebut. Sudah paham belum mengenai materi pengertian dena dan kegunaan dena? Alhamdulillah, sudah mengerti ya. Baiklah, kalau kalian sudah paham, sampai di sini dulu materinya. Selanjutnya Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok sama seperti kelas 2 tadi. Tapi tugasnya beda ya, sesuai dengan materi kalian. Sekarang silakan masing-masing kelompok mengamati gambar yang ada pada buku IPS halaman 21. Di situ sudah ada gambar ayam, jalan, dan rumah ayam. Tugas kalian menuliskan dan mengamati jalan apa yang dilewati oleh ayam untuk sampai ke rumahnya. Baiklah anak-anak kelas 2, bagaimana, sudah selesai belum tugasnya? Sudah. Kalau sudah, coba kelompok mana yang mau maju untuk membacakan hasil pengamatannya? Ya, coba kelompok 1 maju ke depan. Wow, bagus ya. Berarti kalian sudah paham, sudah bisa membedakan atau mengelompokkan mana tumbuhan atau hewan yang merugikan dan mana tumbuhan atau hewan yang menguntungkan. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah jawabannya sama dengan jawaban kelompok 1? Iya, sama. Alhamdulillah ya kalau jawabannya sama. Artinya kalian sudah paham dengan materi kali ini. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, artinya Ibu anggap kalian semua sudah paham dengan materi IPA mengenai makhluk hidup yang menguntungkan dan yang merugikan manusia. Silakan kumpulkan hasil pengamatan kalian tadi ke depan, ke meja Ibu ya.
Untuk tugas kalian di rumah yaitu menuliskan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah dan mengelompokkannya. Bagaimana anak-anak, sudah jelas belum apa tugasnya? Sudah. Nah, untuk anak-anak kelas 3 bagaimana? Sudah selesai belum? Sudah. Kalau begitu coba kelompok berapa yang mau membacakan hasil pengamatannya? Ya, coba kelompok 2. Kalau sudah siap silakan membacakan hasil pengamatannya. Iya. Wow, hebat ya. Anak-anak kelas 3 sudah bisa membaca DNA perjalanan ayam untuk sampai ke rumahnya. Bagaimana kelompok lain sudah bisa membaca DNA? Yaitu DNA perjalanan ayam menuju ke rumahnya. Sudah bisa belum? Bisa. Alhamdulillah ya, artinya kalian sudah paham cara membaca DNA dan membuat DNA. Ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Jelas. Baiklah, kalau tidak ada artinya kalian semua sudah mengerti. Silakan kalian kumpulkan hasil pengamatan kalian tadi untuk tugas kalian di rumah, yaitu membuat DNA perjalanan dari rumah kalian masing-masing menuju ke sekolah. Bagaimana, sudah jelas belum dengan tugasnya? Sudah jelas. Nah, karena waktu kita sudah hampir selesai, silakan anak-anak simpan buku dan alat tulisnya ke dalam tasnya masing-masing. Ketua kelas 2, tolong siapkan doa pulangnya. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.